Hari ini temanya tentang Feng Shui ya. Ya, saya kalau ditanya, emang saya jago Feng Shui? Kagak Bapak Ibu, kagak. Saya mau cerita pengalaman saya bertemu dengan seorang ahli Feng Shui yang namanya Bapak Lokun. Beliau sudah umur 65 tahun dan pengalaman beliau sudah 30 tahun lebih. Beliau belajar Feng Shui udah lama. Saya bertemu, berkenalan, ngobrol. Wah, Bapak ini jago bener loh. Di dunia ini memang banyak orang jago Bapak Ibu. Saya bertemu beliau di dalam di satu perusahaan, yang satu perusahaan ya. Jadi ketika saya datang ketemu bosnya, saya dikenalin sama Pak Lokon ini. Kami masuk ke kantor perusahaan tersebut. Masuk aja, beliau bilang sama yang punya perusahaan, ini perusahaannya begini begitu, begini begitu, begini begitu. Yang punya perusahaan langsung diam loh, karena apa yang dibicarakan oleh Pak Loko itu benar semuanya. Lalu lewat satu karyawannya. Nah, yang punya perusahaan ceritanya mau ngetes Pak Lokun nih. Pak, ini karyawan saya bagaimana Pak? Ya udah, ketemuin. Begitu ketemu nih sama Pak Lokun nih, dia lihat ya, dia tanya tanggal lahirnya, tanggal segala macam, dibacain semuanya loh, dibacain. Kamu lagi begini ya, kamu lagi galau ya, kamu begini pernah patah hati begini, semuanya bener. Waduh, kaget saya, hebat bener ini orang ini Pak Lokun nih. Nah, Bu Santi bilang, bisa nggak undang beliau ke sini? Bisa, kan udah jadi temen nih, udah jadi teman sama saya, teman ya. Beliau tapi ya kita atur lah ya, karena sebulan sekali datang ke Jakarta. Beliau orang Medan, ya orang Medan. Nah, jadi tanggal 7 pulang lagi ke Medan. Nah, singkat kata, lalu saya tanya, Pak, pengalaman Bapak dalam melakukan kegiatan Feng Shui ini, apa bisa menjamin kesuksesan duniawi, ya kesuksesan duniawi lah kita ngomong ya, kesuksesan perusahaan, kesuksesan kita sebagai individu. Beliau bilang berapa persen? Ya, gimana jawabannya beliau nih? Beliau bilang, saya ulangi ya pertanyaannya Bapak Ibu ya, apakah Feng Shui itu bisa menjamin kesuksesan kita dalam hidup kita ini? Ayo, siapa yang mau menjawab nih? Yang mau menjawab dapat hadiah nih. Dapat hadiah nih. Ada ring, ada foto, ada ini ya, ada poster, sama ada ini gelang nih. Coba siapa yang mau menjawab nih? Angkat tangan aja langsung nih. Apakah Feng Shui bisa menjamin kan nih? Ayo cepet. Siapa ini? Ayo angkat tangan aja, tinggal angkat tangan udah dapat hadiah nih. Nih, ayo. Ya, ada? Ayo, jamin gak nih? Hah? Coba. Lady first ya. Saya hitung 3 ya. Kalau 3 nggak ada jawab, kasih yang cowok ya. 1. Ayo angkat tangan aja. Pertanyaannya simpel nih. Hah? 2. Oke. Jamin nggak? 10% ya. Waduh. Kamu kesini mau ambil yang mana nih hadiahnya nih? Ya, kamu pilih. Ya, mau pilih nih. Yang ini aja. Oke. Baik. Beliau tidak mengatakan berapa persen, tapi beliau mengatakan ada 5 faktor. Ada 5 faktor yang menjamin kesuksesan seseorang. Kita bisa lihat nih 5 faktor ini. Saya ngomong dulu ya. Yang ketiga ini adalah Feng Shui. Dia bilang gitu. Jadi Feng Shui itu bukan yang pertama. Feng Shui itu yang nomor 3 dia bilang nih. Ya, nomor 3. Berarti ada 4 lagi dong. Ya. 4 lagi itu apa coba? Ayo, saya mau bagi hadiah lagi, 1 yang cewek, 1 yang cowok dah ya. Ayo, 4 lagi apa nih? Menjamin kesuksesan seseorang. Bu? Hah? Karma. Sini Bu, ambil nih. Wah, Ibu milih yang mana ya?
Satu lagi yang cowok nih. Yang mana? Nih. Nah, satu. Satu aja. Oke. Ya, oke ya. Karma. Betul, dia tempatkan menurut dia nih bahasa kita adalah bahasa Buddhis karma. Beliau Buddhis enggak? Buddhis, ya Buddhis. Tetapi sepertinya lebih ke Tao ya, lebih ke Tao. Karena apa? Karena ketika istilah kita itu karma, istilah dia itu adalah amal kebajikan, istilah dia tuh. Ya maksudnya karma, dua ya. Oke, udah ketemu dua. Satu lagi. Halo, apa lagi nih? Menjamin kesuksesan nih. Ayo, apa? Ayo, satu lagi. Ya, belakang ya. Ya, apa? Hah? Tekad ya. Tekad itu bisa bagian dari karma ya. Tekad ya. Berbakti pada orang tua itu adalah bagian dari karma. Jadi kalau kita ngomong karma itu banyak, karma itu ya adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Itu perbuatan apa aja, yaitu tekad lah, karakter lah, orang tua lah. Itu masuk bagian nomor 2 nih, ya, masuk karma, ya. Karma itu kan adalah perbuatan toh, perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan banyak sekali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berbakti sama orang tua lah, senyum lah, segala macam lah. Bapak, Ibu, teman-teman, karma nomor 2, ya. Karma itu apapun yang kita lakukan di dalam ini ada 4 nih, ya. Menurut saya Bapak Ibu, 4, apa itu? Memberikan kebahagiaan, memberikan kemudahan, memberikan harapan, memberikan keyakinan kepada orang lain. Perbuatan baik yang kita lakukan, karma perbuatan baik yang kita lakukan adalah, tadi 4 saya ulangi. Kita berbuat baik, berbakti sama orang tua, kita memberikan kebahagiaan kepada orang tua, betul? Ya, kita berdonor darah, kita memberikan apa? Harapan kepada orang lain supaya mereka hidup. Kita membantu mengajarin, kita memberikan kemudahan anak buah kita di kantor. Siapapun teman-teman yang minta tolong kita memberikan mereka apa? 4 itu, kemudahan, harapan, keyakinan, dan kebahagiaan. Ketika Sang Buddha bilang semua bisa menjadi Buddha, nah beliau memberikan apa? Beliau memberikan apa? Ketika Sang Buddha bilang bahwa kita semua bisa jadi Buddha, bisa jadi dewa, bisa jadi arahat, bisa jadi bodhisatwa, bisa jadi Buddha. Sang Buddha memberikan apa? Harapan, memberikan keyakinan, dia memberikan kita keyakinan loh. Oh iya ya, Sang Buddha bilang kita bisa jadi Buddha. Itu 4 hal itu. Saya ulangi ya. Kebahagiaan, harapan, kemudahan, dan keyakinan. Itu 4 ini. Nah, caranya bisa melalui mulut, bisa melalui perbuatan, melalui pikiran. Itu yang termasuk nomor 2 yang beliau katakan, karma. Bante Kanit pernah mengajarin saya masih ingat Bante Kanitku yang baik. Ya, beliau katakan apa? Setiap orang yang suka berbuat baik, orang yang suka berbuat baik itu adalah seperti memakai pelampung dalam dirinya. Pelampung, dia susah tenggelam. Dia susah tenggelam. Kalaupun dia tenggelam, dia. Benar juga loh. Benar juga. Jadi orang yang suka berbuat baik, pelampung, susah tenggelam. Maksudnya tenggelam itu terpuruk, terjatuh, ya. Ada pekerjaan tiba-tiba di PHK, ya. Ada tiba-tiba ada penyakit, tiba-tiba datang kemalangan, tapi begitu dia tenggelam, dia jatuh, dia akan cepat naik. Nah, itu beliau katakan, itu nomor 2, ya. Karma, ya, karma. Oke, apalagi nih? Apalagi nih? Tadi ternyata karma itu nomor 2 menurut Pak Lokon ini nih. Saya sih setuju, ya. Tadi ya, apalagi? Ayo yang bisa menjamin kesuksesan kita ini. Nanti kita cek ya. Habis itu kita cek 5 ini kita udah punya belum nih? Oke, ada lagi? Ya, Pak tadi apa? Udah sama ya. Ada apalagi? Ya. Usaha masuk karma. Karma ya. Sebutin aja semuanya, usaha, kerja keras. Pantang menyerah. Kemudian itu masuk bagian karma itu, ya. Apalagi nih? Ya, Bu. Hah? Berdana masuk karma, ya, karma perbuatan baik toh. Perbuatan baik itu macam-macam kan? Ada berdana, sila, meditasi, itu semua masuk bagian karma. Setuju ya? Nah, apa lagi? Ya? Ayo. Feng Shui nomor 3. Begitu nomor 4 apa nih? Nah, ayo. Ada? Apalagi ya? Apa yang bisa menjadi kesuksesan nih? Coba deh. Satu lagi. Ayo. Salah nggak apa-apa.
Oke, saya sambil mikir ya, sambil teman-teman mikir ya, saya cerita lagi ya. Ini kan temanya kan hari ini kan Feng Shui nih, ya Feng Shui. Saya pribadi percaya dan yakin Feng Shui itu memang bisa mendukung kesuksesan kita. Saya pribadi. Saya masih ingat nih Bapak Ibu nih, waktu saya masih kerja di Modern Group manufaktur ya, tahun 95 loh, tahun 95, 96 lah. Udah lahir belum kamu? Belum lahir Bu Santi. Ada di mana? Tahun 90, 96 saya kerja di Modern di Cakung. Suatu hari datang tamu si bos nih, Pak Siwi honoris nih. Pak Siwi datang nih. Tamunya. Saya keluar, saya menyambut tamunya. Singkat kata, tamunya itu bilang, "Satya, gue mau lihat tempat kerja kamu nih." "Kenapa Pak?" "Iya, gue mau bantu lu." Saat itu namanya juga masih idealis. Kan masih idealis waktu itu. Saat itu usia saya umur 25, 26 ya. Saat itu masih muda ya. Sekarang juga masih muda loh ya Bapak Ibu ya. Nggak mau ngaku tua nih, sekarang masih muda nih. Saat itu masih idealis saya. "Pak," apa jawaban kita ketemu orang yang idealis? "Pak, nggak usah lah Pak. Saya gitu-gituan saya nggak percaya. Saya Buddhis Pak. Saya percaya karma. Saya percaya karma." Itu jawaban orang ini, orang keras kepala nih. Jawaban orang bodoh nih. Gitu. Saya ngomong begitu. Saya dimarahin loh Bapak Ibu. Saya dimarahin. Kamu ini begitu ini ya, begitu sempit ya. Begitu sempit. Tamu itu cerita. Saya masih ingat ceritanya. "Saya kasih tahu kamu ya. Saya bantu kamu itu, saya nggak minta apa-apa dari kamu. Kamu nggak usah bayar. Kamu begitu sombong ya dengan jawaban kamu ya. Saya kasih tahu kamu, saya pernah datang ke tempat pastor," dia bilang. "Di tempat pastor itu ada burung. Dan saya bilang sama pastor itu, 'Pak, itu burung ekornya tuh harus dicabut.' Itu aja. Ekor burung itu ada bulunya harus dicabut." Si pastor itu dengar tuh omongan saya. Karena apa? Cabut bulu si burung itu kan nggak mati burungnya. Gitu. Tapi si pastor itu dengar omongan saya. Lihat sih begitu, "Ayo udah cincai dah. Ya udah Pak. Ini Pak tempat kerja saya bilang. Nah, begitu dia lihat tempat saya dia bilang, "Lu kalau nggak geser nih mejanya nih, lu nggak akan tahan lama." Kaget juga nih. Gitu. Waduh, serem juga nih. Nggak akan tahan lama nih. Jahatin kamu nih. Lu nggak ada ini dah, nggak ada auranya nih. Jadi gimana? "Ya udah Pak, terserah Bapak dah Pak." Gitu. Dia geser nih. Dia geser. Z geser. 9 tahun saya kerja di Modern Group tuh. Tapi saya nggak tahu ya, apakah karena ya tentu bukan saya mau ngomong gara-gara semata-mata gara-gara meja digeser langsung 9 tahun, enggak, bukan itu maksud saya. Ya, itu terlalu konyol lah, itu enggak lah. Tentu ada faktor-faktor yang lainnya. Faktor-faktor yang lainnya ternyata ada di 5 ini, ada di 5 ini. Nah, begitu dia geser, berubah. Nah, sama juga nih Pak Lokon ini nih. Saya datang kepo nih, teleponin teman-teman nih. Ini ada teman nih, ahli Feng Shui nih. Reaksi orang itu beda-beda loh, beda-beda. Ada yang, saya nggak percaya dah, saya pernah ditipu sama ahli Feng Shui, dia bilang. Dia pengalaman pernah ditipu. Enggak, saya pernah percaya nih. Saya disuruh geser ini, geser itu, nggak berubah juga, dia bilang. Padahal dia nggak tahu, ini baru 1 kan, lu 4-nya masih belum ada, ini baru 1 nih, ya kan? Nah, ada teman saya, emang udah jodohnya loh, udah jodoh. Teman saya langsung loh, hari ini saya kenalin, hari ini juga bilang, "Boleh nggak saya ketemu nih?" Boleh, langsung ngomong, "Ini nomor handphonenya." Ketemu langsung, diajak langsung ke kantor dia, diajak langsung ke rumah dia. 1 hari. Sebulan kemudian lancar semua bisnisnya. Dia udah putus asa ini orang nih. Udah putus asa. Kenapa? Apapun yang dia kerjakan ada saja halangannya. Begitu di-tackle, maksudnya di-handle sama Pak Loko ini, saya nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak lihat ya. Yang jelas 1 harian nih. Pakai apa nih? Pakai piring atau pakai apa istilahnya ya, dia lihat ya, hadap ini, hadap itu, hadap ini. Habis itu
Udah sebulan kemudian bisnisnya lancar. Bisnisnya lancar. Nah, ini dia. Ini yang mengenai Feng Shui yang saya mau ngomong, dan saya cocok dengan Pak Lo Kun ketika beliau mengatakan apa? Ini saking semangatnya nih Bu Santi. Saya cocok ketika beliau ngomong apa? Setiap Feng Shui itu bisa dilogikakan. Cocok nih, cocok. Ya kan? Cocok kan? Nah, dia ya seperti itu, nomor 3 ya Feng Shui ya. Nah, masih ada 3 lagi. Apa coba? Ayo. Jadi kita udah ada 5 yang nanti ya. Karma udah, kemudian Feng Shui udah. Masih ada 3 nih. Ayo, ada siapa yang bisa menjamin kesuksesan kita? Apa nih? Ada? Oke, saya ngomong ya. Nah, yang pertama, saya jelasin ya. Yang pertama, dia jelasin pakai bahasa dia, yaitu takdir. Takdir. Bahasa Buddhis apa? Berkat jasa-jasa kita yang kita lakukan pada kehidupan yang lampau. Itu menentukan kesuksesan. Ya, kan ada kan? Di Sutta Manggala kan ada nih, ya. Berkat jasa-jasa pada kehidupan yang lampau, itulah yang bisa menentukan kesuksesan. Salah satunya, bagi bahasa dia itu adalah takdir. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kehidupan lampau, yang saya artikan Bapak Ibu adalah segala perbuatan kita yang sudah kita lakukan kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, seputar yang lalu, sampai dulu-dulunya itu. Itulah yang saya artikan kehidupan lampau Bapak Ibu. Yang udah lewat, berbuah, buah perbuatan kita, itulah yang disebut bahasanya disebut takdir. Bapak Ibu, ketika buah kebaikan kita berbuah, ada saja kuijin yang bantu kita. Ada saja kemudahan. Nah, ada teman saya, katanya kalau saya ke mall, kalau saya kemana, nggak susah cari parkir. Ada ketemu gitu? Ada yang susah cari parkir, ada yang begitu ada yang keluar. Ada saja begitu. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan yang dia pernah lakukan kehidupan. Maksudnya yaitu 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, seputar yang lalu, segala macam itu. Tapi Bapak Ibu, tapi kalau buah perbuatan jahat kita berbuah, kita nggak berdaya loh. Kita nggak berdaya. Pada saat itu kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita nggak bisa lakukan apa-apa pada saat itu. Yang bisa kita lakukan itu adalah apa? Pasrah, terima, lalu kembali ke ajaran Buddha. Berpikir positif. Kalau hal-hal yang negatif udah kita ngalami, yang kita bisa lakukan adalah kita merubah. Gimana berubahnya? Yaitu kita pasrah, kita mengambil hikmah positif. Kita banyak lihat contoh-contoh mereka-mereka yang mengalami kegagalan lalu bangkit lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Lagi kaitan dengan karma. Ya, tadi kita udah mengalami hal yang tidak baik. Zaman sekarang tiba-tiba udah banyak kejadian Bapak Ibu. Tiba-tiba dipanggil bosnya. Sini. Mulai bulan depan kamu nggak bisa kerja lagi di sini. Di PHK. Saat itu terima, mau gimana lagi kalau nama juga udah di PHK, terima. Asal dibayar pesangonnya. Kalau nggak dibayar pesangon, jangan dibayar pesangon. Kalau ada perusahaan yang tiba-tiba PHK kita, perusahaannya nggak mau bayar pesangon, bisa hubungin saya, nanti saya bantu. Itu ya. Nah itu, habis itu ya udah kita cari lagi peluang-peluang yang lainnya. Dengan tekad, dengan semangat, pantang menyerah, maju lagi yang poin kedua, yaitu karma.
Ya. Nah, jadi ketika yang saya mau ngomong itu tadi, diputus pacar, ya, tiba-tiba kemalangan, ya, tiba-tiba itu takdir. Ketika buah kebahagiaan itu datang, kita menolak pun nggak bisa. Tuh ada kejadian di Singapura tuh. Ada kejadian di Singapura. Biasanya ada orang, ada ceritanya, ada orang kumpul nih. Seminggu sekali mereka selalu beli ini, beli apa ini? Apa itu buntut. Ya, beli kodel ya, apa? Togel ya. Ya, di Singapura ada loh di togel tuh. Nah, kumpul nih. Nah, biasanya 5 orang nih, ceritanya 5 orang ya kumpul ya. Beli nih, beli togel nih. Hari itu salah satunya nggak datang. Tapi togelnya udah 5 nih. Togelnya udah 5 nih ini. Harus 5 ya. Ya udah. Terus gimana dong? Dipanggil tuh yang apa itu yang biasa ngantar makanan itu. Ini. Mereka nggak mau ambil. Nih, gua kasih lu dah. Nih gua kasih lu nih. Nggak taunya besok yang kasih lu kena hadiah juara 1. Nah, dapat hadiahnya bermiliar-miliar. Heboh di Singapura. Itu udah istilahnya itu takdir. Buah perbuatan kita berbuah kebahagiaan. Gitu. Nah, jadi satu tadi itu ya, kemalangan juga sama. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Kita harus pintar-pintar menjagalah. Kalau kita ngomong karma, kesuksesan kita, saya nggak tahu ya, kalau pendapat saya Bapak Ibu, saya udah protek diri saya, udah protek keluarga saya. Apa maksudnya? Asuransi. Saya nggak jualan asuransi loh ya, Bapak Ibu, sorry ya, enggak. Saya nggak jual. Saya bukan bidang saya asuransi. Tapi kalau saya ditanya, asuransi itu penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Ya, cari sendiri. Jangan hubungi saya. Saya nggak jualan asuransi. Itu bisa memprotek kita. Ya, itu karma salah satunya. Nah, selain kita yang tadi kita berdana semacam ya, supaya kita lancar terus dilancar. Nah, satu lagi nih yang berkaitan dengan nomor 2 karma Bapak Ibu. Kita sendiri harus punya kepercayaan diri. Kita harus selalu mau terbuka nih. Artinya apa maksudnya? Jangan menolak dulu nih. Ketika ada orang kasih informasi, ya, ketika orang kasih informasi kita dengar, kalau memang itu kita ikutin dulu aja, ikutin. Jangan dikit-dikit nolak. Contoh misalnya, contoh yang konkret ya, di perusahaan nih. Saya banyak ketemu dan saya bilang bingung juga nih, kenapa dia menyanyiakan kesempatan dirinya sendiri. Misalnya nih, udah tahu kerja di perusahaan ini, udah tahu nggak disukai sama bosnya, udah tahu nggak maju-maju. Ada perusahaan yang nawarin, nggak mau, main tolak aja. Nah, itu dia sendiri yang rugi nih. Udah gitu, itu contoh. Yang kedua, banyak saya ketemu di perusahaan nih. Si bos mau promosi dia nih, yang jadi supervisor jadi manajer. Jadi manajer naik lagi. Apa reaksinya? Wah, saya nggak mau saya nggak berani . Nah, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan kita nggak bisa sukses. Ya, jadi gimana dong? Terima. Orang mau promosi kita, terima. Ya. Kalau gitu, nanti kalau ada perusahaan lain yang nawarin kita pindah, kita boleh pindah, kita langsung pindah dong. Jangan. Loh, kok jangan? Apa maksudnya jangan? Lihat dulu, bukan langsung pindah, jangan. Lihat dulu bosnya, lihat dulu. Ketemu teman nih, udah puluhan tahun kerja di satu perusahaan. Contoh, adik saya sendiri nih, ya, adik saya sendiri. Dia udah kerja lama di satu perusahaan, udah jadi orang kepercayaan bosnya. Udah enak dah saya bilang. Saya bilang sama dia, udah, kamu jangan pindah lagi. Kamu jangan pindah. Pokoknya siapapun yang nawarin kamu, jangan pindah, saya bilang. Jangan pindah. Kecuali tawarannya menarik, plus saham, kamu boleh pindah dah. Plus saham, ada saham, ada ini, boleh pindah. Kalau enggak, jangan pindah. Gitu. Terus gimana dong kalau saya mau jadi ini? Nah, ada waktu,
Ada waktu bisnis. Ada waktu bisnis. Nah, jadi itu ya. Yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya, mengenai takdir. Yang kedua mengenai karma. Yang ketiga tadi Feng Shui ya. Tadi intinya saya mau katakan seperti itu pengalaman saya ketemu Pak Lokun. Saya tidak bisa cerita banyak tentang Feng Shui karena memang saya bukan ahli Feng Shui, ya toh. Pak Lokun tuh ya. Nah, yang keempat itu apa dia bilang? Yang bisa membuat kita sukses itu adalah apa? Yang keempat, reputasi dia bilang. Bener tuh. Reputasi. Apa itu reputasi Bapak Ibu? Nama baik. Nama baik, membangun nama baik butuh waktu lama. Menghancurkan nama baik kita 1 detik aja hancur. Kalau sudah hancur, mau bangun lagi itu udah susah banget. Udah susah banget. Reputasi, jangan menipu. Reputasi. Konfusius, kita tahu Konfusius. Siapa yang nggak tahu Konfusius? Ya toh? Masih ada loh. Keturunannya Konfusius masih ada di Cungkuo loh. Dan terhormat loh dia loh. Karena apa? Reputasi dari Konfusius ini. Inti yang saya mau katakan reputasi ini adalah butuh waktu Bapak Ibu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun reputasi. Kita nggak bisa langsung cepat, nggak bisa. Butuh waktu. Seminggu yang lalu saya hadir peresmian sebuah wihara di Kapuk, Wihara Hemadiro di Bante Kandit. Ada yang datang di sini? Ada yang datang? Ada yang datang nggak dari sini? Wihara Bante Kandit. Sukses nggak acaranya? Sangat sukses. Bukan sukses lagi, sangat sukses. 2.000 lebih orang yang hadir peresmiannya. Yang datang menteri, dirjen, polisi, semua hadir semua tuh, lengkap semua. Menteri Agama hadir. Ya. Belum lagi begitu masuk aja nih. Itu yang namanya karangan bunga. Buset dah, dari ujung sampai ujung loh. Ini dari Walubi, ini dari Tantrayana, ini dari Mahayana, ini dari Theravada, ini dari sini. Wah, banyak sekali, banyak sekali. Di situ saya belajar Bapak Ibu. Apa saya belajar? Itu reputasi. Reputasi siapa? Reputasi Bante Kanit. The man behind the gun. Di balik ini semua ini Bante Kanit itu. Beliau asalnya dari Thailand. Banyak orang nggak tahu. Apa maksudnya? 2 tahun 2000 udah datang Jakarta. Tahun 2000. Waktu itu tinggalnya di satu tempat Cetia, numpang. Waktu itu numpang nih Cetia nih. Ya. Wah, Bante Kanit itu memang inilah. Memang punya yenfen sama orang, punya banyak, mau bantu orang dengan ikhlas, bantu orang dengan tulus segala macam. Tahun 2000 udah datang ke Jakarta. Sekarang 2019. 19 tahun loh menanam, 19 tahun menanam. Beliau sudah membangun reputasi beliau. Hari ini itu dia wiharanya. Wah, keren, bagus. Bagus. Nah, di situ saya belajar Bapak Ibu mengenai reputasi. Ya, reputasi harus dibangun, butuh waktu. Ya, butuh waktu berapa lama? Bertahun-tahun. Orang yang sudah punya reputasi, dia pasti punya privilege-nya. Dia pasti akan mendapat privilege. Di perusahaan, dimanapun juga yang namanya kaitan reputasi, Bapak Ibu, ada 4 level. Nah, saya jelasin dikit ya. Ada 4 level nih. Level yang paling tinggi itu dia. Yang jadi panutan. Yang sudah punya reputasi. Saya istilahnya tuh yang paling tinggi. Mereka yang punya reputasi udah pasti mendapatkan yang namanya privilege. Privilege itu apa ya? Privilege itu hak istimewa dia. Dia pasti akan mendapat sesuatu yang istimewa lah. Karena dia punya reputasi. Itu satu. Turun dari situ itu namanya, kita lihat ya. Saya mulai dari yang paling bawah dulu ya Bapak Ibu ya. Paling bawah itu adalah yang istilah saya itu yang moyung punya nih. Yang moyung itu apa ya? Moyung itu nggak ada gunanya. Moyung dah, itu nggak ada gunanya. Itu adalah apa itu? Itu mereka yang tidak pernah mau tahu kewajiban. Taunya cuma hak doang. Coba lihat tuh.
Ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai karyawan, nggak mau tahu kewajibannya, cuma mau tahu haknya doang. Itu levelnya level moyung itu. Dikit-dikit hak saya apa, hak saya apa, kewajiban dia nggak mau jalanin, benar nggak? Tapi di sini nggak lah, di sini nggak begitulah ya. Ya, jadi entah itu kita sebagai istri, entah itu kita sebagai suami, entah itu kita sebagai karyawan, apapun di mana nih, ya nggak mau tahu kewajiban, taunya hak aja. Nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, contohnya apa kalau di perusahaan nih? Banyak ketemu nih karyawan-karyawan nih, udah tahu salah, ya, udah tahu salah, sengaja bikin kesalahan, nantang dipecat supaya dapat pesangon. Mana bisa? Kewajiban lu nggak jalanin, lu minta hak dari mana? Nah, itu ya. Contoh suami banyak, contoh istri banyak lah yang maunya hak doang, maunya happy aja, tapi tanggung jawabnya nggak mau. Itu level 1 ya. Level 2, mereka yang sama, hak mau, kewajiban juga mau. Nah, hak mau, kewajiban mau. Itu level 2 loh. Saya mau ngomong Bapak Ibu, ya. Kalau kita masih ngomong hak dan kewajiban, kita level 2 nih. Ya, kita level 2 nih. Naik level 3, wewenang dan tanggung jawab. Kita sudah berpikir, apa tanggung jawab kita ya? Apa wewenang kita ya? Itu level 3. Kita jangan mau jadi level 1. Jangan mau level 2, apalagi level 1. Jangan mau jadi manusia kayak begitu tuh. Terus gimana dong? Minimal level 3 deh. Tanggung jawab, wewenang, ada tanggung jawab, ada wewenang kita. Kita harus mau mengasah diri kita supaya mengarah ke yang tadi itu. Meng-create reputasi. Karena apa? Kalau kita udah punya reputasi Bapak Ibu, perusahaan akan cari kita. Perusahaan nawarin kita. Dulu waktu Senen City, mau berdiri nih, butuh CEO. Ada satu bos saya dulu, di Agung Podomoro, Pak Trihatma, rekrut orang nih, CEO. Dari mana? Dari Gajah Tunggal Group nih. Gajah Tunggal Group, terkenal nggak orangnya? Sangat terkenal, punya reputasi. Udah pasti dia dapat privilege-nya. Dapat gaji lah, dapat ini, dapat itu, dapat. Oh, ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ya, yang keempat ya. Nah, yang terakhir nih, nomor 5. Apa? Coba Bapak Ibu, yuk, nomor 5 apa nih? Ayo, nih. Takdir kita udah ngomong nih, buah kebajikan kita, berkat jasa-jasa pada kehidupan yang lampau di Suta Manggala ada. Itu dia, nomor 1 nih. Apa yang kita lakukan kemarin, setahun yang lalu, sampai kehidupan yang lampau, itulah yang menentukan. 2, karma, apa yang kita lakukan sekarang ini. Intinya 4, apa yang kita lakukan, ingat, selalu ingat nih, ucapan kita, perbuatan kita, memberikan kemudahan, harapan, kebahagiaan, dan keyakinan. Itu yang kita lakukan nomor 2 nih. Yang ketiga, Feng Shui. Ya, Feng Shui. Bapak Ibu mau kenal Pak Lokun, boleh. Nanti bulan depan atau apa nanti ya, Bu Santi ya, kalau dia datang saya ajak dia ke sini ya, ajak dia. Boleh nggak undang beliau? Boleh, langsung aja. Mahal nggak undang beliau? Itu saya mau katakan Pak Lokun tergantung. Kalau yang undang perusahaan, dia pasti akan cas dong. Kalau perusahaan namanya juga. Tapi kalau yang undang teman saya tadi itu, saya nggak tahu apa yang terjadi di berdua nih. Gitu. Yang jelas sekarang udah jadi teman baik tuh. Udah jadi teman baik tuh mereka berdua tuh. Nah, Bapak Ibu mau undang nggak? Boleh. Nah, itu ya Feng Shui ya. Yang keempat tadi, reputasi. Bangun reputasi kita. Yang kelima, ayo apa nih? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Nomor 5 apa nih? Ya. Kejujuran. Ini Pak, walaupun nggak ini nggak apa-apa lah, kasih hadiah dah. Nih Pak. Sini Pak, sini Pak. Ayo Pak. Ya. Nah, sini ya. Bapak, ini Buddha, oke? Oke ya. Ini Bapak mau yang mana? Yang mana? Satu sama satu boleh ya. Nih. Ya. Ini ya. Sama Buddha ya. Oke. Ya, oke. Apa yang tadi apa? Kejujuran ya. Kejujuran itu masuk reputasi, Pak. Ya. Kejujuran itu masuk reputasi. Nama baik Bapak Ibu yang saya mau ngomong ya. Jangan terpengaruh, Pak. Jangan terpengaruh lihat, waduh dia doktor, dia profesor.
Jangan terpengaruh. Waduh, dia begini begitu. Belum tentu loh, belum tentu dia punya kejujuran. Banyak orang kena tipu seperti itu kan. Ya, dokter lah. Waduh, dia hebat ya, segala macam. Nggak taunya moyong juga, penipu juga. Ya, banyak kan? Nah, itu. Jadi jangan terlalu tersilau dengan wah, gelarnya hebat-hebat ya. Oh, ini belum tentu, cek reputasi dia. Oke, yang terakhir nih, yang 5 nih apa nih? Apa nih? Ya, kejujuran itu masuk reputasi ya Pak ya. Jangan menipu. Emang lu pernah ditipu Setia? Pernah. Bapak Ibu, Bu Santi saya pernah ditipu orang loh. Ini, bego nih, datang ke kantor dia. Buset, kantornya keren banget ya. Gila nih kantornya keren banget nih. Iya, keren banget Pak kantornya tuh. Owner perusahaan keren banget. Cek lagi, buset terkenal nih. Fee saya dia nggak mau bayar. Fee saya nggak mau bayar. Terus gimana tuh? Nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa gimana? Lah ingat tadi itu teorinya. Wah, jangan-jangan dulu saya pernah nipu dia nih. Ya udahlah, udah. Terus gimana? Karma. Pikir, wah nih saya belajar banyak nih. Sekarang orang mau pakai jasa saya, bayar dulu DP dulu. Kalau nggak mau, nah itu belajar tuh karma itu. Nah itu Bu yang saya mau ngomong. Jangan reputasi. Diam. Ternyata menipu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata bisnis dia nggak lancar. Ada teman saya iseng. Dia eksperimen nih. Dia pakai eksperimen. Lu mau coba nggak Setia? Gua nggak mau saya bilang. Dia coba nih. Apa yang dia lakukan nih? Dia mau tahu nih berapa kali apa yang dia lakukan itu berbuah. Jadi ceritanya dia naik pesawat pada suatu ketika dia naik pesawat nih. Dia punya niat nih. Gua mau ambil barang itu nilainya nih. Ya, misalnya dia ambil barang nih. Di pesawat itu yang nggak boleh ambil, dia ambil nih, pesawat terbang nih ya. Dia ambil nih, harganya 10.000 nih. Nggak lama kemudian berbuah karma dia itu. Berapa kali? 3.000 kali dia bilang gitu. Dia bilang kehilangan uangnya 3.000 kali. Lu mau coba nggak? Enggak. Oke, ya, itu reputasi itu. Jangan menipu, jangan. Ya, pinjam duit sama orang, balikin. Nah, terus yang tadi gimana kalau kita ditipu? Nah, tiba-tiba muncul satu wisdom. Yaitu kalau kita ditipu pasti dulunya kan begitu kan dulu kan. Lalu kita pikir lagi nih Bapak Ibu. Teman saya cerita apa? Setia, lu tenang, lu ikhlasin. Lu ingat kalimat gua, teman saya bilang nih. Ren qian ni tian huan ni. Dia bilang apa? Kalau manusia hutang sama kamu, langit akan bayar kamu berlipat-lipat. Dia bilang, benar itu benar tuh. Nah itu ceritanya. Oke, yang terakhir nomor 5 apa nih? Nomor 5, ada yang tahu? Ya, ini. Hah? Belum jawab udah dikasih hadiah nih. Nggak sini udah ya. Ini apa? Hah? Ya sini ya. Tepuk tangan dulu ya nih ya. Nggak apa-apa ya, walaupun nggak benar nggak apa-apa ya. Udah ya. Oke. Nih ya, oke. Ya. Lingkungan itulah feng shui. Ya, Sang Buddha ada nggak di Sutta Manggala Sutta ngomong feng shui? Ada nggak? Ada nggak? Pertanyaan saya, Sang Buddha ada nggak di Manggala Sutta Berkah Utama ngomong feng shui, ada nggak? Ada. Di mana itu? Hidup di tempat yang sesuai. Ada nggak? Ada nggak kalimat itu? Kan pertama bergaul dengan orang yang habis itu hidup di tempat yang sesuai. Feng shui bukan itu? Benar nggak? Nah, lingkungan itulah feng shui, Bu. Ya, tadi karya Mita teman-teman ya. Kasih teman-teman, betul Bapak Ibu. Setiap tahun harus kenal orang-orang yang nanti saya kenalin ya dengan Pak Lokunnya ya. Yang kelima Bapak Ibu, Pak Lokun bilang apa? Saya setuju. Memiliki ilmu. Mau sukses harus punya ilmu. Nah, lagi-lagi ada memiliki ilmu dan pengetahuan itulah berkah utama. Lalu saya modifikasi lagi. Bapak Ibu, sekarang ini ilmu itu kita harus punya multi talent. Kita nggak bisa. Saya tanya Bu Santi belajar apa? Akuntansi. Belajar lagi finance, belajar lagi ini. Bapak Ibu, zaman sekarang ini mau digital 4.0, 3.0, 5.0, mau 6.0 segala macam, yang namanya ilmu harus ada multi talent. Dan lagi-lagi yang namanya bahasa penting, bahasa Mandarin, bahasa Inggris penting. Dan Bapak Ibu, sekarang ini
Kalau ada waktu belajar. Kalau sudah terlambat, anak kita SMP, SD, anaknya Bu Santi, kirim kemana? Ke Beijing, ke Chongqing. Zaman sekarang itu eranya China, Bapak Ibu. Benar nggak, Bapak Ibu? Benar nggak semuanya? Setuju nggak? Udah dah, nggak usah kirim ke Sydney dah, nggak usah Sydney, nggak usah Melbourne, nggak usah. Teman saya yang punya perusahaan, dia bilang sama saya apa? Dia sekarang usianya umur 55 lah ya. Waktu dia kuliah di Sydney, dia bilang, itu dosen bilang apa? Lu kuliah di sini, lu nggak salah nih. Kita ini ketinggalan sama Amerika loh. Kenapa lu nggak milih Amerika? Kenapa lu di Sydney? Ya toh? Amerika, China, milih China sekarang. Sekarang ini milih China. Itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya mau ngomong ya tadi ya poinnya ya. Sekarang tinggal kita ngecek aja diri kita 1 2 3 4 5. Ya. Nah, kalau kita punya 5 ini, udah pasti dah sukses dah semuanya deh. Nah, saya kira itu sharing saya hari ini Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Dari 5 poin ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Masih ada waktu Bu Santi? Masih ada waktu ya. Hah? 5 menit ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau mau tanya, ayo silakan nih. Ya. Ada? Ya Bu, silakan Bu. Ada yang dari Tangerang ya di sini ya katanya ya? Belum datang ya? Oh ya, macet kali ya. Oke. Ya. Namo ya, Bu. Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya Bu. Saya mau nanya itu mengenai karma dan takdir. Iya. Kalau takdir itu kan kata Bapak berkat jasa-jasa masa lampau. Ya. Sebenarnya bukankah karma itu udah termasuk ya? Ya. Gitu aja sih, pasti. Ya, memang karma itu termasuk yang baginya 2 menurut saya ya. Yang nomor 2 itu yang kita lakukan sekarang ini. Ya. Yang pertama itu yang udah lewat. Hah? Apa? Oh, yang udah lalu. Yang udah lalu itu bisa 1 hari sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, setahun yang lalu kita nggak tahu berbuat apa. Tapi yang dimaksud karma itu perbuatan kita saat ini. Nah, saat ini adalah yang kita. Jadi yang disebut karma menurut saya itu untuk menunjang kesuksesan itu kita harus punya yang namanya percaya diri dan kita harus mau mendengar dulu nih. Itu yang bisa mendukung kita sukses nih. Jangan dikit-dikit nolak dulu, jangan. Mbok ya dengar dulu nih dia ngomong apa nih. Ada temen nih nawarin kita peluang bisnis nih. Belum dia ngomong aja, aku nggak mau dah. itu kita dengar dulu. Oh dia ngomong, oh iya ya. Nah itu yang saya maksud Bu. Jadi karma itu yang penting karma itu ada orang nih, tiba-tiba, ini biku ini bagus nih, ini ada suhu ini bagus nih. Ayo kita ketemu yuk, kita belajar yuk. Iya dulu deh, iya dulu. Tapi begitu kita bilang, enggak lah, gua enggak lah. Saya enggak mau lah. Saya ini kan begini, saya kan begitu. Yang rugi kita sendiri. Bagaimana kita menambah pengetahuan. Gitu. Nah itu Bu yang saya maksud tuh. Jadi karma itu yakin, tanam dulu nih. Ya. Nah memang kita harus terbuka banyak. Kita harus banyak belajar lah, banyak membaca dah ya. Itu. Nah, terus bagaimana ini untuk menghilangi kita punya kita punya misalnya tuh kebodohan atau apa dalam tanda petik ya. Saya belajar dari satu dharma dari Master Sheng Yen. Dengar Master Sheng Yen? Beliau udah nggak ada, beliau udah meninggal. Master Sheng Yen itu adalah pendiri drama drum. Pernah dengar drama drum? Fakusan drama drum. Saya pernah pergi ke sana. Nanti Juli ini, tanggal 2 Juli ini saya ke sana lagi. Master Sheng Yen pernah ngomong apa nih? Waktu kan ada bukunya tuh, bukunya Master Sheng Yen itu ada jejak di salju tuh, jejak itu bagus banget bukunya nih, baca buku itu. Ya, beliau ngomong apa tuh? Untuk menghilangkan kita punya kebodohan ada petik itu ya. Ketika beliau belajar Dharma, apa yang dilakukan oleh beliau? Namaskara 500 kali tiap hari. Iya loh, namaskara loh. Dan itu bisa loh. Nggak heran ketika orang-orang yang mau ikut Pak Baja di Fokwangsan, kan naik turun namaskara terus nih. Itu benar-benar bisa membersihkan kita punya, membersihkan kita punya keletihan, kita punya kecapean. Itu benar Bu, naik turun namaskara itu benar. Saya ngalami sendiri. Hari terakhir, badan udah capek banget loh. Hari ke-6 waktu itu, hari ke-7 udah selesai nih. 2 jam lebih nih. Namaskara naik turun, berdiri.
kuy lagi, berdiri, kuy lagi. Capeknya udah pagi, siang, sore, capek banget. Ya, tiba-tiba ingat, Setia, lu kan ikut Pak Baja ini kan, lu kan mau melimpahkan jasa ini buat si A, si B, si C, buat segala macam, buat para dewa, buat sawah, segala macam. Oh iya ya, saya ingat lagi ya. Apa yang terjadi? Pengalaman spiritual, tiba-tiba itu capek, hilang sendiri, capek itu hilang sendiri. Nah itu dia. Kok nggak ada tepuk tangan nih? Ya. Nah itu Bu yang saya mau ngomong ya. Nah demikian juga saya mau ngomong ya, penutup ya di saya ya Bapak Ibu ya. Jelas ya ini ya Bu ya. Nah saya mau ngomong nih, jasa hari ini yang saya lakukan ini, saya limpahkan juga ke Ibu Nelly ya. Ya kita buat Bu Nelly ya. Karena saya baru dengar nih dari Ibu Santi nih bahwa Bu Nelly udah nggak ada ya. Jadi saya bilang ya nanti saya juga doa, nanti di Fokwangsan juga saya doa buat Bu Nelly ya. Nah itulah yang akan saya lakukan. Oke, ada lagi? Cukup ya. Thank you ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat ya. Ya, kalau ada yang mau alamatnya, nomor teleponnya Pak Lokun, silakan nanti saya kirim ke Bu Santi, nanti Bu Santi bagi ke teman-teman ya. Langsung hubungi beliau. Beliau orang baik Pak Lokun namanya ya. Oke, thank you ya Bapak Ibu ya. Salam meta, namo buddhaya. Terima kasih.